Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana hukum atau penjelasan mengenai ilmu hikmah seperti benteng, riyadhah dan sebagainya yang diajarkan di NW. Mohon pencerahannya Ustaz, syukran. Insyaallah sekarang tapi sudah tidak pernah kita lihat ya, atau saya tidak tahu. Ditutup sih. Diajarin buka tetap belum diizinkan kalau di sini Ustaz. Masih ditutup. Ya sudah, terlepas dari tutup bukanya. Waktu saya ke Irak tahun lalu, ke Baghdad, ada tariqah saya, namanya tariqah Kasnazaniyah, salah satu cabang tariqah Qadiriyah. Nama tariqahnya lengkapnya tariqah Aliyah Qadiriyah Kasnazaniyah, salah satu cabang daripada tariqah Syekh Al-Qutb Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ada kegiatan yang menarik perhatian saya dalam tariqah tersebut, tariqah Kasnazaniyah. Kegiatan jamaahnya lah, namanya Fa'aliyat Ad-Darwashah. Apa itu Fa'aliyat Ad-Darwashah? Saya melihat mereka ada atraksi-atraksi kayak tusuk, saling tusuk, naik di atas api, ya, semacam parada-parada kesaktian begitu. Lah, itu jamaah tariqah Kasnazaniyah, tetapi ada kegiatan ya mungkin bulanan sifatnya atau apa, itu kayak acara ya kayak atraksi gitu. Jadi bisa dibilang mirip-mirip lah latihan kekebalan. Kan di kita dulu waktu zaman-zaman saya masih muda, sampai sekarang sih masih muda alhamdulillah, cuma waktu masih remaja pernah ikut riyadhah, menghidupkan benteng istilahnya ya. Bisa diniatkan jurus Bruce Lee, jurus mabuk, keluar jurusnya. Saya teringat itu ketika melihat tariqah Kasnazaniyah waktu di Irak, waktu saya berkunjung di Baghdad. Jadi mereka tusuk sini perutnya, waktu keluar sini. Kadang mohon maaf sini, keluar sini. Saya bilang ya, ini apa ini? Ini tariqah Qadiriyah katanya Kasnazaniyah. Loh, seperti ini ajaran tariqah. Tapi dijelaskan kemudian bahwa ada tujuan baiknya, positifnya. Antara lain misalnya menunjukkan, salah satu cara menunjukkan kekuasaan Allah. Paling tidak menunjukkan eksistensi Allah di hadapan mereka yang tidak percaya ada Allah. Bagi orang Islam, kegiatan ini katanya untuk menambah keyakinannya bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Bagi orang-orang yang memang jamaah tarikatnya, paling ya setidaknya menunjukkan ini tanda bahwa mursyidnya adalah waliullah yang punya izin yang apa. Ya, beberapa alasan semacam itu yang saya terima. Saya teringatlah pada yang ada di organisasi kita. Saya ketika itu saya menyimpulkan ini barangkali bisa dijadikan salah satu argumen membenarkan jika kalau ada yang nanya seperti ini kan, bagaimana dengan riyadhah dan lain sebagainya, yang mungkin cenderung kepada apa ya kita bilang kedigdayaan mungkin ya, karena di sana kan ada ilmu batu misalnya, ada ilmu kan kita terima dulu dari almarhum Tuan Guru Muhsin Maqbul, ada ilmu benteng Abdul Majid, ada ilmu jubah putih. Ilmu jubah putih itu kan juga ada yang bisa supaya macam lah, tidak bisa kita detailkan di sini karena lebih cenderung kepada urusan-urusan yang tidak sih kita bilang duniawi ya, urusan-urusan kedigdayaan kayak kebal, kayak adakan ilmu mahabbah ya supaya karismanya memancar. Itu bisa kita katakan itu bagian daripada seperti tadi, tujuannya baik, wallahu a'lam. Namun kembali kepada innamal a'malu binniyat, wallahu ta'ala alam. Kita katakan tentang tariqat Kasnazaniyah yang punya kegiatan tusuk menusuk dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekebalan, yang menunjukkan kekaramatan mursyidnya misalnya. Oke, terlepas dari itu saudara-saudariku yang bertanya terutama, untuk diketahui memang ilmu hikmah itu sendiri itu sudah dibahas oleh para ulama dalam beberapa literatur. Antara lain dalam kitab Khasa'is At-Tasawuf Al-Islami karangan Syekh Abdul Aziz Ahmad Mansur, kalau tidak salah namanya,
Beliau ulama Al-Azhar, kitabnya pun dicetak oleh Al-Azhar dan dipelajari oleh mahasiswa Al-Azhar, dan saya pun sempat mempelajarinya waktu kuliah di Al-Azhar. Di dalam kitab Khasa'is at-Tasawuf al-Islam itu jilid 1 dijelaskan tentang ilmu hikmah, yang mana beliau mengatakan bahwa ilmu hikmah punya nama lain, beberapa nama lain, antara lain ilmu simya atau ilmu sihr al-abyad, ilmu sihir putih. Jadi ada nama ilmu sihir putih ya. Di situ soal bisa dibaca kitab. Ya, ilmu itu masih alhasil dari kitab itu boleh. Misalnya baca ini selagi jalurnya jalur yang boleh, yang halal, tujuannya juga halal, tidak masalah. Jalur halal maksudnya apa? Ya pakai Quran, pakai ayat, berdoa, ada lapas-lapas doa, memohon kepada Allah dengan kaifiat-kaifiat yang sah-sah saja. Tujuannya juga baik. Mau kita bilang kebal, tapi kan kebal dari maling misalnya, atau dari begal, kan boleh-boleh saja kita memohon kepada Allah itu. Misalnya ilmu mahabbah, atau dalam bahasa kita mungkin pelet ya. Nah pelet ini sendiri kalau jalurnya baik pakai Quran, itu sunnah ala aini misalnya apa, atau apa, tujuannya juga baik. Tujuannya baik misalnya bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk balas dendam misalnya, atau tidak apalagi ditujukan kepada istri orang misalnya, kan tidak boleh itu ya, maka tidak masalah ya pakai jin, pakai ini oke, itu jelas haramnya. Nah ilmu hikmah seperti itu, penjelasan para ulama. Ilmu hikmah boleh-boleh saja insyaallah, selagi caranya baik, prosesnya baik ya, dan tujuannya juga baik. Wallahu a'lam. Dan diperoleh dari orang-orang baik, maksudnya diijazahkan oleh memang ahlinya, jangan diembun-embun gitu.